Ibu Megawati saja sampai menangis ketika mendengar hinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Tetapi Gibran Rakabuming Raka malah sebaliknya. Dia malah menanggapi seperti ini. Iya, dari pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo tidak henti-hentinya dihina dan bahkan hujatan kepada Presiden Joko Widodo. Padahal apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo pertama-tama sudah menggebrak loh, yaitu BBM satu harga. Ya, dimana pada waktu itu di Papua harga BBM sangat mahal. Sekarang sudah BBM satu harga, yaitu sama dengan di Jawa. Ganti rugi dari Lapindo. Baru 3 bulan saja Presiden Joko Widodo sudah bisa mengganti ribuan yang terdampak lumpur Lapindo. Kurang apa coba? Itu masih di beberapa bulan saja menjadi presiden. Kalau sekarang Anda bisa lihat sajalah di TV, di berita-berita, sangat banyak sekali apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo untuk Indonesia. Nah, masalah hinaan-hinaan menurut Gibran Rakabuming itu sudah biasa, sudah lumrah. Dan bahkan Gibran Rakabuming Raka menyebut, ya memang resiko dari pejabat publik. Apalagi Jokowi adalah orang nomor 1 di Indonesia. Kemungkinan sudah kenyang lah dengan hinaan-hinaan dan cacian. Makanya Gibran Rakabuming Raka hampir sama dengan Presiden Joko Widodo, melainkan santai dengan hinaan-hinaan tersebut dan tetap fokus kerja. Ya memang sih, anaknya ya kurang lebih seperti ayahnya lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Megawati saja sampai nangis. Di luar dugaan, tanggapan Gibran malah seperti ini. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bercerita dirinya menangis ketika mendengar Presiden Joko Widodo dihina atau diejek kodok. Respon berbeda ditunjukkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Pria yang menjabat wali kota Solo itu mengaku santai dengan ejekan yang diarahkan kepada ayahnya. Dia pun mengaku ejekan tersebut tidak perlu ditanggapi. Gak usah ditanggapi ejekan kodok, santai saja. Itu biasa saja, kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo pada Jumat 20 Agustus 2021. Ejekan tersebut menurutnya memang sudah lama menerpa Jokowi. Dia pun tidak ambil pusing memikirkan ejekan atau bulian kepada ayahnya. Bapak diejek kodok biasa saja. Sejak dulu kan seperti itu, biarkan saja, ujar Gibran. Suami Selvi Ananda itu pun menegaskan tidak pernah melaporkan ejekan-ejekan itu ke polisi. Terlebih di situasi pandemi ini seperti ini, Gibran mengajak untuk fokus menangani masyarakat. Tidak usah ditanggapi. Sekarang kan masa pandemi, kita fokus ke kegiatan produktif saja. Kalau ngurus seperti itu tidak ada habisnya, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, air mata Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pernah menetes karena masih ada orang yang kerap menghina Presiden Joko Widodo. Bahkan ada yang menghina Jokowi dengan sebutan kodok. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Bukasih yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Bali pada Rabu 18 Agustus. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir-mikir kita loh. Mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati terdengar tercekat. Menurut Megawati, orang-orang yang menghina Jokowi itu tidak memiliki moral. Dia juga menilai mereka sangat pengecut. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang. Biarin mantep dah, saya dibully juga tidak takut, ungkapnya. Megawati meminta orang-orang yang menjelekkan Jokowi bersikap jantan. Dia meminta mereka datang berhadapan langsung dengan Jokowi. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan, kata Megawati.
Megawati juga meminta orang-orang yang selama ini mengatakan pemerintah gagal untuk datang bertemu langsung dengan Jokowi. Dia meminta mereka menunjukkan di mana kegagalan yang dimaksud itu. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintahan gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa, tutur dia. Diketahui sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah memaafkan AM, termasuk komentar bermuatan ujaran kebencian terhadap dirinya di akun Instagram. Dia tidak ambil pusing atas ujaran kebencian yang dilontarkan AM. Pasalnya, hal tersebut bukan kali ini terjadi. Saya dari dulu kan sudah sering dibully dan dihina. Saya kan tidak pernah melaporkan satupun ke polisi. Kan orangnya juga tidak dikenakan pidana. Saya edukasi saja. Ya, semuanya dimaafkan saja, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 16 Maret 2021. Gibran mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Lebih bijak saja ke depannya. Sekali lagi, saya tidak pernah sakit hati, baper, atau melaporkan. Saya tidak pernah. Semuanya dimaafkan dan membuli saya. Keluarga, bapak, ibu, semua dimaafkan, ucap dia. Suami Selvi Ananda ini memiliki alasan mengapa dirinya menginginkan Piala Menpora diselenggarakan di Solo. Kalau dibilang saya tidak mengerti bola, saya sudah bilang berkali-kali. Kita itu narik kegiatan Piala Menpora biar ada di Solo, biar untuk pemulihan ekonomi, kata Gibran. Kalau saya dibilang tidak mengerti bola, saya sudah bilang berkali-kali, tanggal 20 kita umumkan ownernya Persis baru. Itu komitmen saya untuk para Persis itu masih eksis di Solo. Kok gimana? Tidak mengerti bola, biar teman-teman Pasopati juga tahu, sambung dia. Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap sepak bola sangat besar. Kalau kecintaan kita sama bola ya gede sekali, stadionnya juga bagus, lapangan-lapangannya bagus, stadion mini di belakang SMA 6 kita bagusin juga. Kita komitmen untuk olahraga itu gede sekali, ujar dia. Meski sering dihina, Gibran mengaku tetap terbuka menerima saran dan masukan. Silakan, lo kan yang di IG, Instagram saya, Facebook saya tidak semua komen-komen yang bagus atau memuji-muji. Semuanya komen jelek, kritikan, masukan, kita terima semua. Saya terbuka saja, ujar Gibran. Diberitakan sebelumnya, tim virtual Polresta Solo menangkap seorang pemuda berinisial AM karena menggugah komentar bermuatan ujaran kebencian terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di media sosial Instagram. Peristiwa bermula ketika warga Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ini mengomentari unggahan di akun Garuda Revolution terkait keinginan Gibran menyelenggarakan semifinal dan Piala Menpora di Stadion Manahan Solo. Tahu apa dia tentang sepak bola? Tahunya cuma dikasih jabatan saja, tulis AM di akun tersebut. Kapolres Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan AM ditangkap karena tidak ada niatan baik untuk menghapus unggahan komentar setelah diperingatkan melalui direct message DM. Yang bersangkutan sudah meminta maaf, tidak akan mengulangi perbuatannya, kata Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan pada Senin 15 Maret 2021. Diketahui Direktur Eksekutif Demokrasi Empowerment Partnership Neni Nurhayati melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewajarkan kritikan The King of Lip Service dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas UI. Neni menilai ada pihak yang berlebihan dalam menyikapi kritikan tersebut, yakni orang-orang di sekelilingi Jokowi. Jokowi, kata Neni, seperti sudah biasa menerima segala bentuk kritikan dari masyarakat terhadap kinerjanya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Justru yang membuat suasana menjadi panas ialah ketika orang di sekeliling Jokowi ikut bereaksi dan seolah tidak bisa menerima kritikan dari mahasiswa. Tapi kan rata-rata yang bermasalah itu bukan Pak Jokowi, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya, kata Neni. Neni menganggap orang-orang itu berusaha ingin menjadi pahlawan di depan Jokowi. Namun, cara yang mereka lakukan kerap salah dan secara tidak langsung mengganggu kelangsungan demokrasi di Indonesia. Itu terbukti dari perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh pengurus BEM UI pasca melayangkan kritik, yakni mulai dari pemanggilan oleh pihak kampus hingga peretasan terhadap aplikasi pesan instan WhatsApp yang digunakan para pengurus BEM UI. Bagi saya, orang-orang inilah yang ingin dianggap sebagai heroik dan kemudian bisa mencederai atau bahkan merusak demokrasi yang ada saat ini, sehingga sangat represif sekali negara kemudian meretas akun-akun yang melontarkan kritik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak menyoal adanya kritik dari BEM Universitas Indonesia yang menyebut kepala negara sebagai king of lip service. Terkait kritikan itu, Jokowi menganggap kritikan sah-sah saja disampaikan asal santun. Menurutnya, kritikan itu disampaikan BEM sebagai bentuk apresiasi berpendapat.